Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini bimbingan belajar Royhan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester untuk bab kedua persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat khusus matematika kelas 9. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan video kali ini. Nah, kita mulai dari soal nomor 8. Jadi soal nomor 8 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat, nilai A dari persamaan kuadrat negatif 4x tambah 2x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik perlu mengetahui bagaimana sih bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Nah, ternyata bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti ini. AX pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini nilai A, B, dan C ini adalah bilangan bulat di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai A. Jadi yang dicari adalah nilai A. Ingat, nilai A itu adalah koefisien dari variabel X yang berpangkat 2. Nah, di soalnya kan ini negatif 4x tambah 2x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini coba kita tulis ulang ya soalnya. Negatif 4x tambah 2x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan, di sini kan bentuk umumnya dia kebetulan x pangkat 2 di depannya. Tetapi kalau misalkan kalian melihat soal seperti ini, jangan terkecoh dengan melihat, oh, A itu adalah nilai yang paling depan, yang paling depan seperti I di bentuk umumnya. Tapi bukan. Kalian analisa baik-baik, kalian perhatikan baik-baik. Yang ada di bagian depan persamaan kuadrat ini adalah variabel yang berpangkat 1 X-nya. Jadi X berpangkat 1, sedangkan X yang berpangkat 2 itu berada di bagian tengah. Jadi kalian simpulkan bahwa koefisien dari variabel X pangkat 2 itu adalah yang ini, positif 2, bukan yang negatif 4 yang paling depan gitu. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang bagian C. Nah, itu kan nilai A-nya ya, positif 2 ya. Kalau misalkan ditanya nilai B-nya, barulah nilai yang negatif 4, itu adalah nilai B-nya. Sedangkan nilai C atau konstanta itu adalah yang paling belakang yang tidak ada variabel X-nya. Seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah paham, ayo kita bahas soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bentuk pemfaktoran yang benar dari persamaan kuadrat 10x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus tahu bagaimana prinsip dari metode pemfaktoran dari suatu persamaan kuadrat. Jadi di sini soalnya kita tulis ulang dulu ya. 10x pangkat 2 dikurang 4x itu sama dengan 0. Jadi cara untuk memfaktorkan itu adik-adik harus mengetahui FPB dari kedua suku yang ada di persamaan kuadrat ini. Jadi di sini ada dua suku ya. Ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua. Nah, suku pertama dan suku kedua ini kita harus mencari FPB-nya atau faktor pembagi terbesarnya dari antara 10x pangkat 2 dengan negatif 4x. Nah, di sini yang pertama yang harus kalian perhatikan itu jelas bahwa mereka sama-sama memuat unsur X di dalamnya. Jadi sama-sama ada unsur X, maka unsur X-nya ini dengan pangkat terkecil kita keluarkan di luar kurung sebagai pembagi terbesar antara mereka berdua. Jadi suku pertama dan suku kedua. Nah, selanjutnya adik-adik akan melihat di sini ada angka 10 dan 4. Cari FPB antara 10 dan 4 ini supaya nanti kita bisa tentukan angka yang mendampingi huruf X yang ada di luar kurung ini. Jadi FPB antara 10 dan 4 itu berapa? Kira-kira berapa? Nah, benar jawabannya adalah 2. Jadi pembagi terbesarnya itu adalah 2 karena 10 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2. Maka kita taruh angka 2 di depannya sini. Nah, apa yang harus kita lakukan pada soal yang awal tadi ketika 2x-nya ini kita tentukan di luar kurung dari proses pemfaktoran. Nah, untuk mengetahui apa yang ada di dalam, maka kalian harus membagi suku pertama yang tadi di soalnya 10x pangkat 2 kita bagi dengan apa yang ada di luar kurungnya ini. Berarti dibagi dengan 2x. Ini juga berlaku di suku kedua, berarti di sini negatif 4x itu akan dibagi dengan 2x juga. Nah, kemudian yang untuk di luarnya itu tinggal dituliskan kembali, tetapi yang di dalamnya kita hitung. Jadi x pangkat 2 dibagi x itu berarti ada 2x dibagi dengan 1x, maka 1x-nya itu akan saling menghabisi, yang tersisa hanyalah 1x-nya.
Kemudian 10 dibagi 2 itu adalah 5. Kemudian di sini ada tanda kurang. Di sini X-nya saling menghabisi, 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga ini adalah bentuk pemfaktoran yang diminta di soal ini. Jadi ini jawabannya. Kira-kira mana yang mirip dengan ini di opsi jawaban? Oh, ternyata yang mirip itu adalah opsi yang C. Jadi yang benar untuk soal ini adalah opsi yang C, 2X dikali dengan 5X kurang 2 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kalau misalkan adik-adik ada yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Bagaimana sih caranya? Coba perhatikan. Di sini kita tulis dulu ulang persamaannya. X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Jadi di sini kan sebenarnya ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan ya. Jadi kita akan mencoba untuk menyelesaikan ini dengan metode pemfaktoran. Nah, di metode pemfaktoran ini adik-adik fokus di angka koefisien dari X pangkat 2 yang di depan sini, yaitu angka 1 dikalikan dengan ujungnya, yaitu nilai konstanta, yaitu di sini adalah positif 3. Jadi dikali hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya adalah positif 3 ketika dikalikan. Nah, kalian cari berapa saja sih faktor dari positif 3. Jadi berapa kali berapa hasilnya positif 3. Ternyata itu ada dua kemungkinannya. Kalau bukan positif 3 dikali dengan positif 1, maka adalah negatif 3 yang dikalikan dengan negatif 1. Nah, di sini sama-sama hasilnya positif 3 ketika dikalikan. Yang mana yang kita pilih antara mereka berdua? Yang kita pilih ketika kedua faktornya itu dijumlahkan dapat nilai yang ada di tengahnya sini. Jadi coba kita jumlahkan. Positif 3 ditambah positif 1, jadi 3 tambah 1 itu berapa hasilnya? Oh, ternyata hasilnya adalah positif 4. Ini tidak sesuai dengan angka yang ada di tengah. Berarti ini bukan jawabannya. Harusnya jawabannya itu yang di bawahnya sini. Tapi kita tes saja. Di sini kita coba tambah negatif 3 ditambah dengan negatif 1. Oh, ternyata benar hasilnya adalah negatif 4 sesuai dengan angka yang ada di tengah situ. Jadi benar jawabannya yang kita pilih itu adalah yang negatif 3 kali negatif 1. Nah, kalau misalkan kita sudah temukan faktornya yang benar, maka cara untuk menuliskannya, karena di sini variabelnya adalah variabel X, maka tuliskan 2 kurung seperti ini. Kemudian di depannya kita taruh variabel X. Kalau sudah kita masukkan nilai-nilai dari faktor yang kita pilih tadi, di sini kan kita pilih negatif 3, berarti sini kurang 3. Kemudian negatif 1 berarti kurang 1. Langkah selanjutnya kalian sama dengankan dengan 0 kedua faktor ini. Caranya bagaimana? Di sini kalian sama dengankan 0, X kurang 3 sama dengan 0, atau yang kedua X kurang 1 sama dengan 0, supaya nanti kita menemukan nilai X1 dan X2 nya. Jadi kita lanjut. Untuk mendapatkan nilai X1, kalian cukup memindahkan ini ke ruas kanan, mengubah tandanya yang awal negatif menjadi positif, sehingga kita dapat X1 nya adalah positif 3. Sedangkan untuk mencari X2, kita pindahkan negatif 1 ke ruas kanan, sehingga yang awalnya negatif juga menjadi positif, sehingga kita dapat X2 nya yaitu positif 1. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang D, yaitu positif 1 dan positif 3. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini ada baiknya kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada suatu hari, Budi ingin menentukan jenis akar-akar suatu persamaan kuadrat yang diberikan gurunya. Kemudian, Budi pun menghitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Dan diperoleh hasilnya adalah D sama dengan 12. Jadi, berdasarkan nilai diskriminan tersebut, maka jenis akar-akar persamaan kuadratnya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, berarti kalian harus mengetahui apa sih manfaat dari rumus diskriminan yang digunakan oleh si Budi tadi. Nah, ternyata untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat, itu kalian bisa peroleh hasilnya ketika mengecek hasil akhir dari penggunaan rumus tadi. Jadi kalau misalkan nanti kalian hitung-hitung dapat nilai D-nya lebih dari 0, kesimpulan yang bisa kalian tarik itu ada 2 akar real yang berbeda. Jadi 2 akar real yang berbeda. Kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, maka kesimpulannya ada 2. Kalau bukan 2 akar real yang sama, itu ada lagi 1. Yang satunya apa? Yang satunya adalah 1 akar real saja.
Nah, gitu. Kalau misalkan yang terakhir, kalau misalkan D-nya kurang dari 0, maka kesimpulannya adalah 2 akar tidak real. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa kita tarik ketika memperoleh hasil dari diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, kita lihat, kita kembali ke soalnya, ternyata kan di sini D-nya itu 12. 12 ini tentunya kalian ketahui bahwa dia lebih dari 0 karena dia bernilai positif. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik itu adalah yang ini, yang ketika D-nya lebih dari 0, maka kesimpulannya adalah 2 akar real yang berbeda. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang B, yaitu 2 akar real yang berbeda. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika akar-akar persamaan X pangkat 2 ditambah X kurang 6 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka X1 ditambah dengan X2 adalah titik-titik. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan penjumlahan dari akar-akar suatu persamaan kuadrat. Jadi, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu rumus. Rumusnya itu adalah kalau misalkan yang ditanya adalah X1 tambah X2 seperti yang ada di soal ini, maka rumusnya itu adalah negatif B per A. Sedangkan kalau misalkan kalian nanti ditanya adalah X1 dikali dengan X2, yaitu hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, rumusnya itu adalah C per A. Tetapi nilai ABC-nya ini didapat dari mana, Kak? Nah, jadi nilai ABC-nya ini didapat dari bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi A-nya itu diambil dari koefisien X pangkat 2, B-nya diambil dari koefisien dari variabel X, dan C adalah konstantanya. Jadi di sini karena soalnya itu adalah X pangkat 2 ditambah X kurang 6 sama dengan 0, jadi kita tentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Jadi nilai A-nya itu adalah yang di depan X pangkat 2 yaitu 1, berarti A-nya adalah positif 1. Kemudian B-nya itu adalah positif 1 juga di sini karena dia tidak ada angka selain tanda positif, berarti positif 1. Kemudian nilai C-nya itu adalah yang ini, negatif 6, berarti kita tulis negatif 6. Nah, di sini coba kita hitung kalau misalkan yang ditanya adalah X1 tambah X2 seperti yang ada di soal ini, berarti kalian perhatikan deh, di sini kan di rumusnya ada tanda negatif ya, negatif. Kemudian masukkan nilai B-nya, nilai B di sini kebetulan positif. Kalau misalkan nanti nilai B-nya negatif, berarti ingat ada dua tanda negatif. Jadi jangan cuma ditaruh salah satunya. Nah, tapi kita kembali ke soal, di sini kebetulan dia positif 1, berarti taruh saja 1, kemudian dibagi dengan nilai A-nya. Nilai A adalah 1, berarti dibagi 1, sehingga hasilnya itu adalah 1 bagi 1 adalah 1, dikali negatif dapatnya adalah negatif 1. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 12. Jadi kunci jawabannya adalah yang opsi B. Tetapi kalau misalkan kalian pengen hitung nilai X1 kali X2-nya, itu berarti kalian masukkan nilai C-nya. Nilai C-nya adalah negatif 6, kemudian dibagi dengan A-nya adalah 1, maka hasilnya adalah negatif 6. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini, kita akan baca dulu soalnya bersama-sama. Sumbu simetri dari grafik fungsi fx sama dengan negatif x pangkat 2 dikurang 8x tambah 9 adalah titik-titik. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua sebuah fungsi kuadrat. Jadi, itu adalah sumbu simetri. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau menentukan sumbu simetri dari suatu persamaan kuadrat, walaupun kalian tidak menggambarnya, kalian bisa menentukannya dengan menggunakan rumus. Jadi, rumus sumbu simetri itu adalah sebagai berikut. Jadi, kalian harus mencari terlebih dahulu nilai ABC-nya, baru bisa kalian gunakan rumus ini. Jadi, rumusnya adalah negatif B per 2A. Jadi, di soal ini kan ada ya persamaan kuadratnya ya, fx sama dengan negatif x pangkat 2 dikurang 8x ditambah dengan 9. Nah, di sini kalian cari dulu nilai A, B, dan C terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa memasukkan nilainya itu ke dalam sumbu simetri yang ada rumusnya tadi ini, negatif B per 2A. Coba kita lihat. A-nya itu adalah negatif 1 dari sini karena ada tanda negatif. Kemudian kalau tidak ada angka berarti ada angka 1. Kemudian nilai B-nya itu adalah yang ini, negatif 8. Kemudian nilai C-nya adalah positif 9 yang ada di belakang.
Nah, kalau sudah, kalian masukkan deh nilai B dan nilai A dari persamaan kuadrat tadi. Kemudian kalian taruh di sini di rumusnya. Ingat, di sini ada tanda negatif ya dari rumusnya. Walaupun di sini nilai B-nya itu ada tanda negatifnya, jadi jangan cuma taruh satu tanda negatif, berarti harus dua. Berarti di sini ada negatif 8, seperti itu. Ada dua tanda negatif. Kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan nilai A-nya. A-nya adalah negatif 1. Kasih masuk di sini. Nah, kalau misalkan kalian temukan dua tanda negatif di atas dan di bawah begini, kalian bisa coret supaya dia lebih sederhana. Jadi yang tersisa adalah negatif 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 4 kali negatif dapatnya negatif 4, berarti hasilnya adalah negatif 4. Ingat, ini adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu biasanya di depannya itu adalah variabel X. Itu menandakan bahwa dia di angka 4. Jadi di angka 4 di sumbu X itu garis lurus, garis X sama dengan negatif 4 itu yang merupakan sumbu simetri dari persamaan kuadrat yang ada di soal ini. Seperti itu, sehingga jawaban yang benar untuk nomor 13 adalah opsi yang B. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini kita disajikan sebuah gambar dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan titik potong dengan sumbu X dari grafik fungsi kuadrat tersebut, di mana lokasi koordinatnya. Jadi kalau misalkan ada dua, di mana dan di mana, seperti itu. Nah, di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu cara untuk menuliskan titik potong. Titik potong jika dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi ketika suatu titik potong itu memotong sumbu X, maka bentuk dari koordinat titik potongnya itu adalah seperti ini. X1,0 atau X2,0. Jadi biasanya itu dia bukan cuma satu. Jadi kalau misalkan dia dua, cara menulisnya X1,0 dan X2,0. Kalau misalkan dia titik potongnya cuma satu, berarti ambil saja X1,0. Seperti itu. Nah, kalau misalkan titik potongnya itu berada di sumbu Y ingat yang arahnya itu atas ke bawah ya. Kalau sumbu X tadi kan kiri ke kanan. Jadi yang ini tadi ini sumbu X, jadi kalau yang atas ke bawah ini adalah sumbu Y, kalau misalkan kalian lupa. Nah, untuk sumbu Y, cara penulisan dari titik potongnya itu kebalikan dari sumbu X tadi. Jadi kalau yang tadi sumbu X, X dulu baru 0, kalau di sumbu Y 0 dulu baru koordinat Y-nya, berarti di sini 0, Y, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 1 berarti 0, Y saja. Kalau misalkan ada 2, 0, Y1 dan 0, Y2, seperti itu. Nah, karena di sini yang diminta itu adalah titik potong terhadap sumbu X, maka kita fokus di bagian yang X1,0 dan X2,0. Nah, di sini kalian perhatikan, dia memotong di angka negatif 5. Ini negatif 5 ya, kalau misalkan kalian tidak lihat. Dan ini adalah negatif 1. Jadi, penulisan yang benar titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah sebagai berikut. Jadi, kita tuliskan negatif 5,0 dan negatif 1,0. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban ini adalah opsi yang C, yaitu negatif 5,0 dan negatif 1,0. Semoga adik paham ya. Nah, jadi itu dia tadi video pembahasan soal part kedua untuk persiapan penilaian akhir semester pelajaran matematika kelas 9 SMP atau MTS. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.